Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik peserta PBAK Fikes 2021 Garda Siha Wijaksana. Selamat datang dan selamat berpartisipasi dalam rangkaian acara PBAK Fikes 2021. Nah, dalam mempersiapkan PBAK Fikes 2021, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya mengenai penugasan serta pemasangan virtual background Zoom. Wah, bagaimana ya? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Tugas membuat kurikulum vitae atau CV yang tujuannya pertama, sebagai sarana pengukuran kualitas diri, yang kedua, untuk menumbuhkan semangat berkompetisi dalam diri, yang ketiga, sebagai sarana meningkatkan motivasi dalam bidang akademik maupun non-akademik, dan yang terakhir, untuk melatih kreativitas mahasiswa baru dalam menyajikan informasi dan materi. Ketentuan penugasan kurikulum vitae atau CV. Yang pertama, kurikulum vitae atau CV dapat berisi poin A, data diri atau profil, poin B, foto diri formal, poin C, riwayat pendidikan, poin D, pengalaman organisasi, poin E, prestasi atau penghargaan akademik maupun non-akademik, poin F, keahlian. Yang kedua, penulisan kurikulum vitae atau CV diwajibkan untuk diketik. Yang ketiga, format penulisan kurikulum vitae atau CV dibebaskan. Yang keempat, kurikulum vitae atau CV dibuat menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Yang kelima, kurikulum vitae atau CV dapat dihias dan didesain sekreatif mungkin. Yang keenam, isi dari kurikulum vitae atau CV disesuaikan dengan keadaan diri masing-masing mahasiswa baru. Metode pengumpulan kurikulum vitae atau CV. Yang pertama, kurikulum vitae atau CV dikumpulkan dalam bentuk PDF. Yang kedua, pengumpulan kurikulum vitae atau CV dilakukan melalui Google Classroom masing-masing pada tempat yang telah disediakan. Yang ketiga, kurikulum vitae atau CV dikumpulkan paling lambat tanggal 23 Agustus 2021 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Yang terakhir, format nama file untuk kurikulum vitae atau CV yakni kelompok underscore nama lengkap underscore CV. Contoh, kelompok 5 underscore Melati Purnama underscore CV. Selanjutnya, tugas individu yang kedua adalah esai. Tujuan pembuatan esai adalah memperkenalkan jenis tulisan yang sering digunakan oleh mahasiswa, mengasah sikap kritis pada diri mahasiswa baru, memperkenalkan dan membiasakan mahasiswa baru untuk membuat tulisan disertai dengan penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Ada beberapa kriteria umum dalam pembuatan esai, yaitu pembuatan esai harus sesuai dengan tema yang sudah ditentukan pada masing-masing penugasan. Judul esai bebas, namun isi dan materi esai tidak lepas dari tema yang telah ditetapkan. Substansi esai harus sesuai dengan outline yang telah diberikan. Esai merupakan hasil pemikiran, opini, ataupun gagasan yang bersifat orisinil, belum pernah dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik, atau diikutsertakan pada kegiatan sejenis, dan juga bukan hasil terjemahan, serta bukan hasil dari plagiarisme. Pembuatan esai harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta komunikatif. Selanjutnya, kriteria penulisan esai. Esai terdiri dari halaman cover, pendahuluan, isi, penutup,
dan daftar pustaka. Substansi dari esai minimal terdiri dari 700 kata atau kurang lebih 3 lembar, tidak termasuk cover dan daftar pustaka. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 dengan batas pengetikan kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. Setiap halaman selain cover diberikan nomor halaman pada bagian tengah bawah. Judul diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan dengan ukuran 14. Esai diketik 1,5 spasi dengan kertas HVS berukuran A4 menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Jika dalam substansi esai terdapat data atau fakta, maka wajib mencantumkan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dapat menggunakan sistem Harvard. Berikut ini merupakan contoh daftar pustaka dengan sistem Harvard. Berikut ini merupakan contoh penulisan daftar pustaka jika mengutip dari jurnal. Pada penugasan individu yang kedua ini, terdapat dua jenis penugasan esai. Yang pertama, bertemakan alma mater dan tridharma perguruan tinggi, dengan konten sejarah singkat UIN dan Fikes, pimpinan UIN dan Fikes periode sekarang, isi tridharma perguruan tinggi, dan kontribusi mahasiswa yang meliputi tridharma perguruan tinggi. Sedangkan esai yang kedua bertemakan strategi dan peran mahasiswa dalam meningkatkan derajat kesehatan, dengan konten pengertian derajat kesehatan dan kondisi derajat kesehatan di Indonesia, faktor-faktor dalam meningkatkan derajat kesehatan, peran dan cara mahasiswa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, serta tantangan yang akan dihadapi mahasiswa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. Selanjutnya, ada kriteria penilaian. Terdapat beberapa kriteria yang dinilai dalam penugasan esai ini, yaitu 1. Orisinalitas isi, di mana adik-adik belajar untuk mengembangkan gagasan dan memparafrasekannya dalam bentuk tulisan sendiri, sehingga tidak langsung mengcopy-paste dari referensi yang diambil. Yang kedua, format penulisan. Format penulisan juga dinilai sesuai ketentuan yang sudah diberikan. Maka, adik-adik wajib memperhatikan kriteria penulisan esai. Yang ketiga, ide dan gagasan. Ide dan gagasan ini juga termasuk ke dalam penilaian. Bagaimana untuk mendapatkan ide dan gagasan? Yaitu dengan membaca dan mencari referensi-referensi yang terkait sesuai dengan tema esai. Yang keempat, diksi. Penggunaan diksi yang sesuai dengan ejaan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan tepat juga termasuk dalam kriteria penilaian, yaitu yang sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Metode pengumpulan. Esai 1 dengan tema Alma Mater dan Tridharma Perguruan Tinggi dikumpulkan pada tanggal 25 Agustus 2021. Paling lambat pukul 18 waktu Indonesia Barat pada kolom yang tersedia di Google Classroom masing-masing kelompok. Esai yang kedua dengan tema Strategi dan Peran Mahasiswa dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan dikumpulkan pada tanggal 26 Agustus 2021. Paling lambat pukul 18 waktu Indonesia Barat di kolom Classroom yang telah disediakan pada masing-masing kelompok. Di penugasan terakhir ini bersifat kelompok, yaitu membuat video kesehatan dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, melatih mahasiswa baru dalam memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan baik. Kedua, membangun keaktifan mahasiswa baru dalam berdiskusi dan menjalin kerjasama antar anggota kelompok. Tema video tiap kelompok adalah COVID-19 dengan subtema sebagai berikut.
Kelompok 1, deteksi dini COVID-19. Kelompok 2, penggunaan masker dan etika batuk. Kelompok 3, mobilitas atau starter pack saat keluar rumah. Kelompok 4, social distancing dan physical distancing. Kelompok 5, PHBS atau cuci tangan. Kelompok 6, mitos dan fakta COVID-19. Kelompok 7, do and don't saat karantina wilayah. Kelompok 8, self-quarantine and self-isolation. Kelompok 9, tanda dan gejala COVID-19. Kelompok 10, alur pelaporan penanganan. Kelompok 11, mitos dan fakta vaksin COVID-19. Kelompok 12, 3T, tracing, testing, and treatment. Kelompok 13, mutasi COVID-19 di Indonesia. Kelompok 14, COVID-19 dalam pandangan Islam atau prokes saat beribadah di luar rumah. Kelompok 15, kesadaran melakukan vaksin COVID. Kriteria umum yang harus ada dalam video adalah sebagai berikut. Pertama, pengertian COVID-19. Kedua, kebijakan yang berlaku di Indonesia. Ketiga, kesimpulan dan saran. Keempat, quotes kesehatan. Ketentuan video. Video berdurasi minimal 5 menit dan maksimal 10 menit. Terdapat perkenalan anggota kelompok pada awal video dengan metode dibebaskan. Setiap anggota diwajibkan untuk tampil dalam video. Tidak mengandung unsur sara. Video bersifat orisinil dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Teknik pengumpulan. Video dikumpulkan dalam bentuk Google Drive. Setiap ketua kelompok mengumpulkan melalui link Google Drive beserta captionnya yang akan diunggah di Instagram PBAK-Fikes 2021. Pengumpulan video maksimal 7 hari setelah PBAK 2021 pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pengumuman video terbaik dan terfavorit akan dilakukan melalui Instagram PBAK-Fikes 2021. Video akan dinilai oleh juri, dan pemenang akan dikategorikan berdasarkan video terfavorit dan video terbaik. Untuk video terfavorit, selain dinilai oleh juri, juga ditentukan oleh banyaknya viewers dan like di Instagram PBAK-Fikes 2021. Untuk pemasangan virtual background pada Zoom, bisa dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, kita menuju ke option setting yang ada di pojok kanan atas. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih background and filter. Kemudian kita klik tanda plus yang ada di pojok kanan atas, lalu klik add image. Selanjutnya, kita pilih gambar virtual background Zoom yang telah kita download pada link G Drive yang disediakan oleh panitia. Kemudian, virtual background Zoom akan terpasang dan kita bisa menyesuaikan warna virtual background Zoom agar terlihat jelas dengan memilih warna solid yang ada pada option di bawah. Agar virtual background Zoom yang kita gunakan tidak terbalik, maka kita tidak perlu menceklis pengaturan mirror my video yang ada di pengaturan bawah. Nah, itulah beberapa penjelasan terkait penugasan PBAK-Fikes 2021 dan tutorial pemasangan virtual background Zoom. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan kepada kakak Kabim pada kelompok masing-masing ya. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.